diskursus nasab Kiai Imad ini itu bukan sekedar membatalkan nasab, bukan dalam konteks membatalkan nasab, tapi untuk menghentikan pemujaan terhadap nasab yang mengganggu keislaman, keimanan, keihsanan, yang mengganggu keilmuan dan keamaliyah, keberagamaan, yang mengganggu ketakwaan umat. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, salah satu kiai besar ya. Nah, jadi ada dua hal yang beliau sampaikan terkait dengan Kelan Ba'lu ini, yang seolah-olah mereka itu titik tumpu dari keimanan mereka adalah nasab, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh beliau. Silakan. Ada yang ingin saya sampaikan. Melihat perkembangan dalam diskursus nasab, ada dua hal yang menurut saya, mengapa ya mereka-mereka yang memuja nasab, baik nasabnya sendiri atau memuja nasab orang lain, secara berlebihan, melampaui keimanan, keislaman, dan melampaui rahasia ihsan, atau memang karena itulah dikatakan memuja nasab, karena pemujaannya itu mengabaikan esensi iman, Islam, dan ihsan, sehingga mereka yang tidak turut memuja nasab ini dikeluarkan dari Islam, iman, ihsan. Ini kategori pertama, kalau mereka bisa dikategorikan memuja nasab. Yang kedua, mengapa cara membela nasab itu memforsir energi yang luar biasa, melampaui hal-hal yang substantif dalam keilmuan, hal-hal yang substantif dalam keagamaan, seolah-olah memang inti ilmu maupun inti agama itu ya nasab, 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 nasab. Inilah mengapa hal yang termasuk dalam kritik keras Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu adalah pada mereka yang terlalu berlebih-lebihan terhadap nasab. Yang kalau kita sebut itu sudah dalam kategori sebagai bentuk tradisi jahiliyah. Karena perbincangan tentang nasab itu melampaui keilmuan, melampaui amal, bahkan melampaui prinsip Islam, iman dan ihsan. Lah, munculnya diskursus nasab yang dipantai oleh Kiai Imaduddin Utsman itu sebenarnya ingin menghentikan ini semuanya. Ini bagian daripada dakwah, biar orang tidak memuja nasab. Bukan sebaliknya, justru yang ingin menghentikan ini dikira ngurusi nasab orang. Bukan, ini bagian daripada dakwah agar umat Islam sadar, fokus pada Islam, iman, ihsan, sadar, fokus pada ilmu dan amal, sadar, fokus pada takwa. Yang menarik, pemujaan terhadap nasab itu tidak didasarkan pada bukti yang terukur, baik secara nalar maupun secara hesiat, secara indrawi atau secara empirisme atau bukti data. Akhirnya nampak lucu
membangunkan dalam diskursus nasab ini, satu pihak ada yang mengkritik begitu keras sebagai bagian daripada dakwah untuk menghentikan tradisi jahiliyah. Tapi bagi para pemuja nasab ini, selain nasab sebagai apa, sesuatu yang selalu menyelimuti rasa, perasaan, pikiran, mereka ini dalilnya itu hanya dua dan nggak konteks. Apa dalilnya ini? Surah wal istifadhah yang pertama. Yang kedua, dalil mereka adalah ijma. Jadi lucu. Pemujaannya sudah terhadap nasab sudah keluar dari prinsip Islam, iman, ihsan. Pemujaannya terhadap nasab sudah keluar dari prinsip ilmu dan amal. Pemujaannya terhadap nasab sudah keluar dari prinsip ketakwaan. Dalilnya pun keluar dari konteks apa yang dipertahankan. Coba kita perhatikan. Kalau dalil surah wal istifadhah itu punya zaman, punya era, punya masa. Namanya surah wal istifadhah di abad 3, abad 4. Itu memang harus surah wal istifadhah di abad 4. Surah wal istifadhah di abad 5, ya harus di abad 5. Surah wal istifadhah di abad 6, ya harus di abad 6 itu surah wal istifadhahnya. Surah wal istifadhah di abad 7, harus di abad 7 itu surah wal istifadhahnya. Surah wal istifadhah di abad 9, harus di abad 9 itu. Oke, bagaimana mengukur surah wal istifadhah di abad 9 untuk abad 8, 7, 6, 5, 4? Tidak bisa. Tidak bisa surah wal istifadhah pada sebuah masa digunakan untuk mengukur jauh masa sebelumnya. Tidak bisa. Ini dalil, kelemahan dalil pertama. Kelemahan dalil kedua, ijma. Apa toh ijma itu? Ijma itu kan kesepakatan mujtahid, ulama yang beristihad di lingkungan umat Islam setelah wafat Nabi pada suatu masa. Artinya apa? Ijma pun punya masa. Kalau ijma zaman sahabat, ya ijma di zaman sahabat itu. Masanya di masa sahabat. Ijma di masa tabi'in. Tabi'in, ya masanya ya masa di masa tabi'in. Ijma di masa tabi'in, tabi'in, ya masanya di masa tabi'in, tabi'in. Ijma di masa madzhabul arba'ah. Masanya di masa madzhabul arba'ah. Ijma di masa ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah maupun Hambaliyah, ya sesuai dengan ijma ulama itu di era para pengikut di antara 4 mazhab itu. Tidak bisa ijma. Katakan kita ambil titik zaman biar lebih mudah. Ijma di abad 9 digunakan untuk sebuah ijma yang mundur ke belakang, yaitu di abad 4 atau 5 atau 6 atau 7, ya nggak bisa. Kalaupun ada ijma di abad 9, ya untuk abad 9 itu. Persoalan-persoalan yang ada di abad 9. Ijma di abad 8, kita meminjam istilah ijma. Ijma di abad 8, ya persoalan di abad 8. Ijma di abad 7, ya persoalan yang dihadapi ulama, mujtahid, di kalangan umat Islam, pasca wafat Nabi, ya di abad 7. Nggak bisa ijma di abad 9 dipakai
untuk mengukur ijma di abad sebelumnya. Ini kan jadi lucu. Lucu sekali. Ijma itu punya zaman. Pada suatu masa tertentu di kalangan mujtahid di lingkungan umat Islam pasca wafat Nabi pada suatu masa. Surah Al-Istifah juga begitu. Nah ini dua dalil yang lucu. Saya nggak tahu, mungkin karena pemujaan terhadap nasab itu sudah terlalu tinggi, maka dua dalil yang sangat tidak relevan untuk konteks zaman yang sedang dipertanyakan dalam diskursus nasab ini tetap dipaksa di tengah kalangan pemuja nasab biar tidak tergoyahkan. Tapi yang perlu diketahui, diskursus nasab Kiai Imad ini itu bukan sekedar membatalkan nasab, bukan dalam konteks membatalkan nasab, tapi untuk menghentikan pemujaan terhadap nasab yang mengganggu keislaman, keimanan, keihsanan, yang mengganggu keilmuan dan keamaliyah, keberagamaan, yang mengganggu ketakwaan umat. Sangat mengganggu. Karena ideologinya hanya nasab. Dan ini didukung oleh organisasi transnasional, bahkan sempat membentuk dalam sebuah gerakan politik transnasional yang dikuatkan oleh organisasi transnasional yang berbasis pada ras untuk sebuah gerakan komunal. Kalau ras untuk sebuah ikatan genealogi yang memiliki latar belakang sosiologis antropologis untuk penguatan basis persaudaraan, ukhuwah enggak apa-apa. Tapi persoalannya kan untuk menghegemoni persoalannya, untuk menciptakan kelas ini persoalannya. Kalau bukan untuk menghegemoni, bukan untuk menciptakan kelas, tidak persoalan. Saya pun nggak akan ikut bicara. Ini persoalannya karena untuk menghegemoni dan untuk menciptakan kelas. Ada buktinya? Ada. Orang nggak tahu menau, pengennya belajar agama, dijak demo. Orang nggak tahu menau, inginnya belajar agama, cekokin nasab terus. Ilmunya mana? Didukung dengan aksesoris glorifikasi yang tidak sehat. Oke, saudara sekalian, itu dia penyampaian singkat dari Kiai Haji Ubaidillah ya, salah satu kiai besar di Jateng ya, Jawa Tengah. Nah, jadi ada dua hal kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau itu. Yang pertama, pemuja nasab. Nah, tentunya pemuja nasab ini memang ditujukan oleh klan Ba'alwi, saudara sekalian, di mana mereka ini memang seolah-olah ya, nasab itu di atas keimanan. Artian mereka menyandarkan nasab mereka kepada nasab suci, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita itu pantas untuk apa ya, untuk cemburu lah terhadap apa yang mereka klaim. Soalnya ini menyangkut daripada nasab suci baginda Nabi. Ya, tentunya kalau mereka menyandarkan nasab mereka ke selain Nabi Muhammad, saudara sekalian, ya kita fine-fine aja. Ya, contohnya lah misal kepada Prabu Siliwangi lah, Raja Prabu Siliwangi. Ya, kita tidak terlalu menggubris itu, tapi ini kepada makhluk yang paling mulia, khairu khalqillah. Salah satu makhluk paling sempurna diciptakan oleh Allah. Itu mereka sandarkan nasab mereka kepada mereka, yang setelah diteliti oleh Kiai Jumaluddin, leluhur yang tempat mereka sandarkan nasab mereka itu tidak tahu kemana. Bahkan itu tidak ada keterangannya mereka pernah ada, seperti Fakih Muqaddam, lalu kemudian Alwi dan sebagainya, Ubaidillah ya, atau Ubed itu. Itu tidak ada, saudara sekalian, jejak digital atau jejak yang tertera di dalam bagaimana dia pernah hidup di muka bumi ini, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Kiai Jubaidillah itu, klan Balu ini terlalu memporsis energi. Itu untuk seolah-olah nasab itu titik
terakhir bagi keimanan mereka, saudara sekalian. Nah, tentunya ini merupakan hal yang di luar ajaran Islam. Kita memang makhluk yang paling mulia. Namun orang yang paling mulia itu bukan karena nasab, saudara sekalian. Namun orang yang paling mulia itu adalah ketakwaannya. Siapapun dia, keturunan siapapun dia, kalau dia kelakuannya tidak baik, dia tidak takwa kepada Allah, ya tentunya dia orang-orang biasa, saudara sekalian. Nah, lebih lagi apa yang disampaikan oleh Ki Haji Ubaidillah, saudara sekalian, tentunya ini menyindir Rizik Sihab yang seolah sedikit-dikit ingin demo melawan pemerintah dan lain sebagainya, saudara sekalian. Dan juga Rois Am kita, Ki Haji Miftahul Akhyar, saudara sekalian, di mana kata Ki Haji Ubaidillah ini, saudara sekalian, ijma, kias, ketetapan para ulama ini itu adalah berlaku bagi abad itu. Baik itu surahul istifadah. Jangan surahul istifadah pada abad keempat misalkan, kelima. Kita pakai pada abad ke-21 ini, saudara. Itu tidak tertera. Contohnya saja, ketetapan para alim ulama, para imam mazhab yang empat. Contohnya Imam Syafi'i. Ketika beliau tinggal di suatu daerah, maka hukum fikih yang beliau berlakukan itu berbeda. Makanya ada kaul qadim dan kaul jadidnya, saudara sekalian. Nah, tentunya begitu juga dengan surahul istifadah. Tidak mesti surahul istifadah itu berlaku hari ini juga. Tidak seperti itu, saudara sekalian. Surahul istifadah itu ketika misalkan contoh nasab alwi ini. Surahul istifadah kata mereka, ketetapan para ijma itu berlaku pada abad itu, bukan pada abad sekarang. Kalau abad sekarang ada ilmu-ilmu yang lain yang lebih modern yang bisa mendeteksi itu. Contohnya tes DNA, saudara sekalian, yang kalian balui seolah-olah ketika disebutkan tes DNA itu agak takut, saudara sekalian. Bahkan mereka tidak mau mengatakan mereka tes DNA itu haram, saudara sekalian. Haram dari mana, saudara sekalian? Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.